Koreksi yang kita bahas pada Bitcoin terjadi teman ya, exactly persis kemarin malam ya. Dan ini udah kita antisipasi teman bagi yang sempat nonton video gua satu video sebelum ini. Di sana gua udah bilang bahwa Bitcoin berpotensi koreksi ke area Fibo 0,5 ini sebelum akhirnya dia mantul kembali. Dan saat ini kira-kira next move untuk Bitcoin bakalan ke arah mana? Itu akan kita bahas teman. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini ada salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilih sendiri lah, teman-teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus saat ini gue juga sedang mengadakan giveaway sampai 31 Desember, gue akan ambil 2 orang pemenang, total hadiah 100.000, ini ditransfer secara uang tunai teman-teman, bukan USDT. Syaratnya gampang, kalian cukup nge-share TA, signal profit, atau kalian aktif di dalam grup chat ini. Nah, maybe gue bisa replay lagi nih teman-teman ya. Jadi gue ada bahas mengenai kemiripan pattern yang ada dari sejarah sebelumnya dan hasil ini sama teman-teman ya. Jadi video ini judulnya waspada pattern ini sudah berulang kali terjadi dan hasilnya sama. Rata-rata ya, outcome-nya kita bisa lihat dia itu mengalami koreksi at least teman-teman ya. Kalau misalnya kita ukur dari paling bawah ke paling atas, minimal 50%. Ini exactly di Fibo 0,5 di sini ya. Kalau yang ini kan setelah dia mengalami koreksi 50%, dia lanjut ngepam lagi di sana ya. Lalu yang ini juga sama teman-teman, dia mengalami koreksi hingga Fibo 0,5 teman-teman exactly di sini. Terus dia mengalami pump lagi ke atas. Nah, di sana kalian bisa lihat ya, di mana gue ada bilang bahwa kita mengalami koreksi Fibo dari paling bawah ke paling atas, at least minimal 50%, dan exactly bahkan kita ngehit Fibo Golden Ratio yaitu 16,6 untuk Bitcoin ya. Dan saat ini kita sudah mantul kembali ke atas. Ini sudah sesuai ekspektasi dari analisa yang kemarin. Jadi di mana gue ada bilang sebelumnya ini adalah pattern downtrend teman-teman ya. Jadi downtrend seperti ini. Habis itu kita sempat sideways, habis itu final wash out di area yang satu ini nih teman-teman ya. Final wash out di sini. Terus kalau yang satu ini sama teman-teman ya, di mana ya dia tetap downtrend juga nih di sini ya. Sama, terus habis itu kena final wash out di yang satu ini teman-teman. Jadi kayak semacam membentuk nih dua mata sama nih mulut teman-teman ya, satu ya. Dua mata lingkaran dan ini adalah yang mulutnya nih di bawah ini. Jadi yang nomor 2 ini teman-teman, bulatan yang nomor 2 ini lebih tinggi dibandingkan yang nomor 1, sama seperti ini. Pump yang bulatan nomor 2 ini lebih tinggi dibandingkan pump yang nomor 1. Lalu kira-kira next move-nya bakalan ke arah mana? Ini kalian bisa lihat ya, bahwa dia kembali dibalikin lagi ke atas teman-teman ya, di pump lagi ke atas ibaratnya. Dan kalau misalnya ini terjadi teman-teman ya, maka minimal at least ya, gue nggak expect kita sampai menyentuh all the way ke 18 lagi, tetapi minimal ke resist atas ini lagi teman-teman. Mungkin kalian bisa ngelihat bahwa gue memang sempat nge-short melalui BlinkX, tetapi ya itu nggak ada masalah teman-teman ya. Kalau misalnya dia memang sentuh di atas level 17.000, ya gue akan langsung SL trade ini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Atau maybe nanti gue bakalan close trade ini di daerah break even, yaitu ya tergantung lagi ya, tiap orang memiliki trading plan yang berbeda-beda teman-teman. Jadi ya untuk saat ini ya, kita memang bisa ngelihat ada potensi Bitcoin rebound lagi balik ke area resist teman-teman. Sama seperti yang terjadi di tanggal skenario berapa ya? Skenario 21 sampai 28 Februari ini teman-teman. Jadi kalau misalkan shorter time frame, well kita bisa gambarkan ini semacam pola falling wedge teman-teman ya. Ataupun bisa jadi falling wedge yang udah breakout juga bisa jadi teman-teman seperti ini ya. Jadi ya masih ada chance untuk falling wedge ini, breakout ini berlanjut hingga menyentuh area yang satu ini teman-teman. Ini kan sebelum kita breakdown teman-teman ya. Jadi ya retesting areanya ya paling ke atas-atas aja gitu ya. Ke atas dari trend line sebelum kita mengalami breakdown pada Bitcoin ya. Maybe bisa all the way ke level 17.600 US dollar. Baru nanti kita di sana lihat apakah Bitcoin bisa lanjut rally lagi ke atas teman-teman ya. Jadi menuju akhir tahun kita dibawa pump lagi atau dari sini kita kena rejection keras dan balik lagi ke area bawah ini teman-teman. Tapi menurut gue untuk chance ya, untuk probabilitas kita masih bisa naik lagi, ini sekitar 60% teman-teman ya. Lalu untuk dari sini teman-teman ya, dari sini
let's say ternyata kita downtrend lagi teman-teman, kita downtrend ternyata nggak jadi naik gitu ya, itu mungkin sekitar 40% kalau yang gue lihat saat ini. Well teman-teman, paling itu aja sekilas untuk video kali ini ya. Jadi well ini bener-bener diekspektasikan banget ya, dimana kita breakdown seperti ini lalu kita dipump kembali seperti ini teman-teman. Kalau menurut kalian sendiri kayak gimana sih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah terkait prediksi ke arah mana kira-kira Bitcoin menjelang Natal nih, sekitar 2 hari lagi ya. Apakah kita akan mendapatkan Santa Claus relay seperti ini teman-teman? Atau malah dari sini kita kembali didam kembali teman-teman, melanjutkan downtrend dan penurunan kita all the way lagi ke level 15.000. Coba gimana nih? Jadi ini paling ya trading plan gue sendiri ya. Jadi jangan ikut-ikutan apa yang gue lakukan. Selalu miliki trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.